Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'is salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita banyak nikmat sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan buat roh junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izin teman-teman sekalian dan dosen pengampu yaitu Bapak Rizky Firman Nugraha. Di sini hadirnya saya di video ini untuk menghunting proposal dari cutting dari hukum keluarga. Adapun untuk format dari video ini yaitu untuk menunaikan tugas UTS mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan dulu, nama saya Sarfudin dengan NIM 2313010193. Saya berada di kelas D. Saya duduk di semester 4 untuk mata kuliah metodologi penelitian, dan dosen pengampu Bapak Rizky Firman Nugraha SHI MHI. Baik, untuk selanjutnya, untuk judul proposal yang akan saya hunting atau yang akan saya presentasikan yaitu yang berjudul Peran BP4 Kota Pariaman dalam mengatasi tingginya angka perceraian. Di sini untuk penjelasan pertama yaitu di bagian latar belakang. Sebagaimana di dalam proposal penelitian yang berjudul Peran BP4 Kota Pariaman dalam mengatasi tingginya angka perceraian. Nah, di dalam proposal ini ada tabel tentang catin peserta kursus pranikah. Yang pertama yaitu pada tahun 2011 presentasi yaitu sebesar 39%. Yang kedua di tahun 2012 yaitu sebesar 65%. Yang ketiga tahun 2013 sebesar 45%. Kemudian untuk di 2014 sebesar 38%, di 2015 sebesar 26%, dan untuk jumlah dari keseluruhan 43%. Berdasarkan data di atas, pelaksanaan kursus pranikah oleh BP4 Kota Pariaman ternyata belum maksimal. Terlihat setiap tahun presentasi catin yang ikut kursus pranikah semakin menurun. Sedangkan tujuan kegiatan ini untuk memberi atau menyampaikan bekal bagi catin dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kemudian melihat dari kondisi yang ada di tabel tersebut, dari kinerja BP4 Kota Pariaman belum maksimal. Sedangkan peran dari BP4 adalah meningkatkan kualitas, bukan menurunkan kualitas. Kualitas apa? Kualitas dari perkawinan dan penekan angka perceraian. Angka perceraian adalah pembandingan peristiwa nikah dengan perceraian yang terjadi di tahun yang sama. Untuk sebagai contoh yaitu misal di tahun 2011 angka pernikahan itu sebanyak 1.728 orang. Kemudian untuk angka perceraiannya makin atau
hampir segitu juga, hampir dari angka pernikahan itu, yaitu 1724 tadi. Misal perceraiannya sekitar 1400 atau 1000-an orang yang bercerai dalam 1 tahun tersebut. Nah, ini menjadi ketimbangan atau kesimpangan, ketidaksetaraan dalam suatu untuk peran BP4 ini. Ternyata setelah ditelusuri, BP4 ini yang ada di Kota Pariaman ini belum maksimal untuk mengatasi angka perceraian yang begitu tinggi di Kota Pariaman. Nah, sebagian saya jelaskan tadi bahwasanya ada itu data nikah dari cerai tahun 2018 sampai 2023. Di sini terdapat di Kota Pariaman sebagaimana yang tertulis di dalam proposal ini. Yang tahun pertama yaitu dari tahun 2018. Peristiwa nikah itu ada sekitar 839 orang. Kemudian untuk angka perceraiannya 131 orang. Nah, kemudian di sini ada lagi di tahun selanjutnya, yaitu di tahun 2019. 2019 ini angka pernikahan itu bertambah sedikit. Dari 2018 tadi yaitu 839, kemudian di tahun ini 840. Nah, begitu juga angka perceraian. Angka perceraian itu makin bertambah. Bertambahnya berapa, yaitu 144 peristiwa perceraian. Kemudian untuk tahun selanjutnya, pada tahun 2020, angka pernikahan ini makin menurun, yaitu 789. Tetapi angka perceraian ini mulai meningkat dia, yaitu 145 peristiwa cerai. Kemudian untuk tahun selanjutnya, pada tahun 2021, angka pernikahan naik sedikit dia. Naik sekitar 885 peristiwa pernikahan. Namun di sini tidak begitu saja. Untuk di bagian peristiwa cerai makin meningkat lagi dia, yaitu terdapat 160 peristiwa cerai. Untuk tahun 2022 terdapat peristiwa nikah sebesar 832. Kemudian untuk peristiwa cerainya makin meningkat lagi dia. Makin meningkat, yaitu sebesar 181. Kemudian untuk di tahun 2023, peristiwa nikah itu yaitu sebesar 769. Peristiwa cerainya yaitu 154. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya peran BP4 ini ternyata memang belum maksimal. Terlihat dari tabel yang telah tertera di proposal tersebut. Jadi untuk meningkatkan kualitas kinerja BP4 ini perlunya kerjasama atau seperti, jadi BP4 ini atau Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Pernikahan ini harus semakin bekerja sama kepada pengadilan agama atau orang-orang yang lebih paham tentang ilmu pernikahan, agar nantinya orang yang melakukan pernikahan ini bisa mendapatkan pernikahan yang berkualitas, agar angka perceraian bisa menurun. Tidak seperti yang terjadi di tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2023. Nah, kemudian begitu sangat pentingnya peran BP4 ini di Kota Pariaman, yaitu untuk membimbing orang yang ingin menikah agar mendapatkan pernikahan yang berkualitas. Untuk itu saja, atau untuk mendapatkan tujuan dari pernikahannya itu, yaitu yang menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.
Nah, adapun faktor yang menyebab tingginya angka perceraian di Kota Pariaman ini, yang pertama itu ada penyebab dari bagian faktor ekonomi. Yang mana kita ketahui bahwasanya sekarang ini untuk angka ekonomi itu sangat menurun. Jadi ada permasalahan konflik yang terjadi dalam rumah tangga menyebabkan terjadi suatu perceraian. Perceraian ini biasanya dilakukan oleh istri, karena yang mana perceraian itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Istri itu tidak merasa tercukupi oleh ekonomi atau yang diberikan oleh suami. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor sosial, di mana seorang istri ini melihat orang lain itu kayak mau punya ini, mau punya itu, dia juga mau, tetapi keadaan ekonominya tidak sesuai dengan orang lain. Kemudian untuk upaya yang dapat dilakukan oleh BP4 Kota Pariaman itu, sebelum melaksanakan pernikahan itu ada yang namanya konsultasi dulu. Bagaimana seorang yang ingin menikah ini, keadaannya, atau bagaimana pelaksanaannya setelah menikah. Bisa juga melalui yaitu pembimbingan menikah. Sebagaimana untuk di bagian pembimbingan menikah ini dijelaskan bahwasannya di dalam rumah tangga ini tidak hanya mulus-mulus saja, tidak hanya ada bahagia-bahagianya saja, tetapi juga banyak terdapat cobaan seperti tadi yang menyebabkan angka perceraian yang tinggi di Pariaman tadi, yaitu yang pertama kan ada faktor ekonomi. Dimana untuk di bagian faktor ekonomi ini salah satu ujian dari rumah tangga. Jadi peran BP4 yang ada di Kota Pariaman ini, dia membina dan menasehati terkait perkawinan dan keluarga, atau menasihati tentang konflik-konflik yang ada di dalam keluarga, agar angka perceraian ini tidak makin melambung, tidak makin meningkat di Kota Pariaman. Sekarang terkait dengan rumusan masalah. Berdasarkan wilayah latar belakang yang ada di atas, untuk lebih terarah dan fokusnya pembahasan dalam tulisan proposal ini, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran BP4 Kota Pariaman dalam mengatasi tingginya angka perceraian. Kemudian untuk tentang pertanyaan penelitian. Tentang pertanyaan penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama, apa faktor penyebab tingginya angka perceraian pada masyarakat Kota Pariaman? Yang kedua, apa bentuk program yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Pariaman? Kemudian untuk tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka perceraian yang ada di Kota Pariaman. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk program-program yang dilaksanakan oleh BP4 yang ada di Kota Pariaman. Yang ketiga, untuk mengetahui implikasi program yang dilaksanakan oleh BP4 dalam Kota Pariaman. Kemudian untuk signifikasi penelitian. Yang signifikasi penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan keilmuan sehingga dapat dijadikan rujukan, sumbangan pemikiran, serta bahan untuk menganalisis atau menyimpulkan peran BP4 di Kota Pariaman dalam mengatasi tingginya angka perceraian. Kemudian ada studi literatur. Yang pertama itu ada tesis yang ditulis oleh SDR Awang Ringgit tahun 2015 dengan judul Dampak Kursus Calon Pengantin oleh Badan Penasihat Pembimbingan Pelestarian Perkawinan atau BP4 dalam mengatasi perceraian di Kota Pariaman. Kedua, ada di skripsi yang ditulis oleh SDR Livia
Ramadhani tahun 2022 dengan judul Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan dalam atau di masa pandemi COVID-19 yang ada di Kota Pariaman. Kemudian masuk di bagian landasan teori. Landasan teorinya ada di bagian perceraian, tentang di bagian dasar hukum, yaitu dalam Quran Surah An-Nisa ayat 130. Kemudian terdapat rukun dan syarat perceraian. Kemudian untuk di sini di bagian metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang rujukannya untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian antara teori dengan praktik yang terjadi di lapangan. Berarti teori yang dilakukan oleh peneliti ini teori yang dilakukan oleh dilaksanakan di lapangan. Langsung dia turun ke lapangan di tempat kejadian. Kemudian itu sumber data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh untuk memudahkan proses dalam pengumpulan data. Maka terus pengumpakan menjadi dua. Yang pertama itu ada sumber data primer, ada sumber data sekunder. Sumber data primernya yaitu yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung. Kemudian sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh oleh dokumen. Berarti data yang diambil dari dokumen dari anggota BP4, bahwasanya di Kota Pariaman ini untuk angka perceraiannya segini, untuk angka pernikahannya di tahun ini segini, jadi perceraiannya di tahun ini segini. Kemudian ada itu pencatatan dokumennya. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah proses pengadaan data. Untuk memerlukan penelitian, pengumpulan data merupakan langkah yang tepat. Teknik pengolahan data kemudian ada di bagian daftar pustaka. Yang pertama yaitu diambil dari Al-Quran dan terjemahannya. Ada AM, Tami dan Syahrini 2014, Fikih Munakahat, Jakarta PT Raja Grevindo Persada. Kemudian ada Abdul Aziz Dahlan 1996, Ekspedisi Hukum Islam, Jakarta PT Institut Van Hove. Kemudian ada Abdul Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta Akademi Al-Medi UF 2016, Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi Raja Grevindo. Kemudian ada Ahmad Juneta Nuhsan, Bimbingan dan Konseling sebagai latar belakang kehidupan Bandung, RT Reflik Aditama 2016. Kemudian ada Fahmi Irham 2017, Analisis Laporan Keuangan Bandung, Alfa Beta. Kemudian ada Mana Abdul 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta Kencana. Kemudian ada Rafiq Ahmad 2019, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta Raja Wali Pers. Kemudian Ruslan Rosdi 2013, Metodologi Penelitian PR dan Komunikasi, Jakarta PT Raja Grevindo Persada. Kemudian ada Susilo Rahmat Kadewi 2018, 20 Tokoh Sosiologi Modern, Arus Media, Jakarta. Kemudian ada Samsuri Falah dan Ahmad Sabani, Hukum Perdata Islam Bandung, Pustaka Setia 2019.
Mungkin hanya itulah presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizky Firman Nugraha. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.